Halo, perkenalkan kami kelompok 8 metabolomik dengan anggota Nadia, Kemal, dan Sena. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang optimasi bakteri nitrifikasi sebagai biofilter amonia pada aliran perikanan ikan nila untuk meningkatkan konsentrasi nitrat sebagai nutrisi selada hijau pada sistem aquaponik. Aquaponik merupakan penggabungan teknologi aquakultur dan hidroponik yang dihubungkan dengan sebuah sistem sirkulasi air, disebut juga RAS atau Recirculation Aquaculture System. Aquaponik ini dapat mengatasi kelemahan aquakultur dan hidroponik, antara lain adalah limitasi lahan, kebutuhan pupuk, dan adanya akumulasi limbah dari ikan yang dapat mencemari lingkungan, atau juga meracuni ikan dan manusia yang mengkonsumsinya. Aquaponik menggunakan air tambak aquakultur yang sudah jenuh dengan limbah biologis seperti amonia sebagai nutrien untuk produksi hidroponik. Amonia pada tambak aquakultur sangat dapat bersifat toksik pada ikan jika terjadi akumulasi atau mengendap pada air. Pada sistem aquaponik, air toksik tersebut akan difiltrasi dan diberi treatment secara mikrobiologis dan juga diserap tanaman dalam bentuk nitrat pada sistem hidroponik yang disambungkan, sehingga tidak terjadi akumulasi toksin pada tambak aquakultur dan sistem hidroponik mendapatkan nutrisi. Untuk menunjang sistem aquaponik, inovasi yang telah diterapkan adalah penambahan biofilter, sehingga biofilter ini bersifat sangat vital pada sistem. Biofilter sendiri adalah filter konsorsium mikroba pada pompa air yang menyambungkan tambak aquakultur dengan plantasi hidroponik untuk mengubah amonia menjadi nitrat secara mikrobiologis. Sehingga pada rancangan kali ini, konsorsium yang digunakan adalah konsorsium bakteri nitrifikasi. Mikroba yang dapat digunakan dalam biofilter merupakan mikroba dari kelompok PGPB atau Plant Growth Promoting Bacteria. PGPB adalah kelompok mikroba yang mempunyai kemampuan untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan melindungi tanaman tersebut dari patogen. PGPB ini dapat ditemukan di sekitar akar tanaman dan dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan menyediakan nutrien yang dapat digunakan oleh tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan besi. Dan salah satunya, nitrogen adalah nutrisi primer pada tanaman, sehingga keberadaan nitrogen ini sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Siklus nitrogen yang terlihat pada gambar terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu fiksasi nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi, dan anamox. Pada rancangan percobaan ini, proses yang menjadi perhatian utama adalah proses nitrifikasi, yaitu konversi senyawa amonia menjadi nitrat. Proses nitrifikasi sendiri terbagi menjadi dua tahapan, yaitu nitritasi, yaitu konversi amonia menjadi nitrit, yang dapat dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas, dan proses nitratasi, yaitu konversi nitrit menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Proses nitritasi pada Nitrosomonas melibatkan beberapa jenis enzim. Yang pertama adalah amonia monooksigenase atau AMO yang mengoksidasi amonia menjadi hidroksilamin. Yang kedua adalah enzim hidroksilamin oksidoredutase atau HAO yang mengkonversi hidroksilamin menjadi nitrit. Selain itu, Nitrosomonas juga memiliki enzim yang berperan dalam denitrifikasi, yaitu enzim nitrit redutase atau NIR yang berperan untuk mereduksi hidroksilamin menjadi nitrit oksida. Yang kedua adalah enzim nitrit oksida redutase atau NOR yang mereduksi nitrit oksida menjadi nitrous oksida yang kemudian akan menjadi nitrogen bebas. Nah, ekspresi nitrit redutase ini dipengaruhi oleh gen NIRK pada Nitrosomonas, dan studi literatur menunjukkan bahwa mutasi pada gen NIRK justru akan menghambat produksi nitrit oleh sel karena defisiensi aktivitas nitrit redutase cenderung menghambat aktivitas metabolisme sentral seperti amonia monooksigenase atau enzim AMO yang berperan penting dalam konversi amonia menjadi hidroksilamin, dan juga hidroksilamin oksidoredutase yang berperan penting dalam konversi hidroksilamin menjadi nitrit. Sehingga diperlukan adanya tambahan proses dalam pembentukan biofilter ini untuk memastikan semua bakteri yang digunakan itu memiliki gen NIRK. Salah satunya adalah pertambahan proses rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan proses penyisipan DNA yang mengkode suatu gen tertentu menggunakan suatu vektor.
Dan pada penelitian ini digunakan vektor berupa plasmid dan disisipkan promotor kuat P7 sebagai promotor gen NIRKA yang mengatur ekspresi oksidoreduktase untuk konversi hidroksilamin menjadi nitrit. Sehingga secara singkat, penyisipan gen NIRKA ini dapat meningkatkan ekspresi enzim yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian kali ini adalah menciptakan sistem aquaponik yang berkelanjutan dengan mengkonversi amonia dari proses aquakultur menjadi nitrat yang dapat dimanfaatkan pada proses hidroponik. Selanjutnya adalah metode yang akan kita gunakan. Metode pertama adalah metode isolasi bakteri. Isolasi bakteri dilakukan pada akar tanaman yang dilakukan dengan mengisolasi bakteri akar tanaman pada medium tumbuh Nitrosomonas dan Nitrobacter selama 72 jam dalam suhu ruang dan dalam keadaan yang gelap. Setelah diinkubasi, beberapa koloni dominan diambil, kemudian dimurnikan dan dikarakterisasi ciri makroskopis dan mikroskopisnya untuk memperoleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter. Kemudian dilakukan transformasi. Transformasi merupakan metode yang digunakan untuk merekayasa genetika dari Nitrosomonas agar produksi dari gen NIRKA dapat terekspresi dengan maksimal. Karena gen NIRKA sendiri akan mempengaruhi pathway yang akan digunakan oleh Nitrosomonas agar Nitrosomonas merubah amonia menjadi nitrit, bukan NO bebas. Nah, metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan heat shock. Plasmid yang ditransformasi merupakan plasmid dengan gen NIRKA dan promotor kuat P7. Promotor kuat ini digunakan agar produksi dari NIRKA sendiri akan dihasilkan produksi yang maksimal. Nah, metode berikutnya adalah pembuatan biofilter. Pembuatan biofilter ini dilakukan dengan menginokulasi bakteri Nitrosomonas transforman yang telah ditransformasi dengan plasmid yang berisikan gen NIRKA dan juga promotor kuat T7 dengan metode heat shock sebelumnya dengan konsorsium Nitrobacter dan juga bakteri pionir biofilm. Bakteri pionir biofilm dapat digunakan bakteri gram negatif. Nah, kemudian konsorsium bakteri tersebut diinokulasikan ke dalam wadah biofilter yang berisi jaring-jaring plastik dan juga campuran medium tumbuh sebagai nutrisi yang mereka gunakan untuk tumbuh. Nah, jaring-jaring plastik ini digunakan dalam biofilter agar bakteri dapat menempel pada jaring kemudian membentuk biofilm. Pembentukan biofilm berlangsung kira-kira selama 48 jam. Setelah diinkubasi selama 48 jam, kemudian biofilter siap dihubungkan pada sistem aquaponik. Metode berikutnya adalah optimasi HPLC. Optimasi HPLC ini dilakukan untuk mendapatkan panjang gelombang optimum yang akan digunakan untuk mengukur nitrit, nitrat, dan juga kandungan amonia pada sampel yang telah diambil nantinya. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan larutan baku nitrit, nitrat, dan juga amonia agar dapat diketahui peak yang akan terbentuk ketika senyawa-senyawa tersebut akan dianalisis dengan HPLC. Kuantifikasi konsentrasi nitrit, nitrat, dan juga amonia dilakukan pada T0, yaitu ketika biofilter dipasangkan dengan aquaponik dan juga 2 minggu setelah pemasangan. Nah, pengambilan sampel juga dilakukan terhadap air setelah melewati biofilter dan juga sebelum melewati biofilter untuk mengetahui pengaruh biofilter terhadap profil air tersebut. Sampel air yang telah melewati biofilter diambil dengan menggunakan syringe, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca gelap yang nantinya disimpan ke dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya perubahan komposisi dalam sampel akibat reaksi kimia atau metabolisme mikroba. Nah, sampel air kemudian disaring dengan 0,45 miniset plus syringe membran kelabu volumetrik. Kemudian ditambahkan KSCN sebagai standar
dengan waktu restansi yang dekat dengan analit. Sampel yang telah ditambahkan dengan KSCN kemudian diinjeksikan pada injektor HPLC DAD yang telah dioptimasi sebelumnya secara perlahan untuk diamati peak yang akan terbentuk. Nah, peak yang akan terbentuk tadi akan diketahui konsentrasi dari nitrit, nitrat, dan juga amonia pada sampel air yang telah diambil. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 3 perlakuan. Yang pertama adalah aquaponik tanpa penggunaan biofilter untuk menentukan profil air sesungguhnya. Yang kedua adalah aquaponik dengan biofilter dan tanpa perlakuan transformasi promoter kuat untuk menentukan pengaruh promoter kuat terhadap aktivitas nitrifikasi, serta aquaponik yang menggunakan biofilter dan dilakukan transformasi promoter kuat pada nitrosomonas. Nah, seluruh data yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian ANOVA untuk menentukan signifikansi perbedaan profil nitrit, nitrat, dan amonia terhadap masing-masing perlakuan yang digunakan. Nah, kemudian untuk timeline, pada hari pertama dilakukan isolasi dan kultivasi bakteri yang diinginkan, yaitu Nitrobacter dan Nitrosomonas. Kemudian pada hari keempat dilakukan purifikasi koloni hasil kultivasi. Pada hari ketujuh dilakukan transformasi plasmid, PNIRK, dan gen NIRK pada koloni terpilih dengan metode headshock. Kemudian dilakukan inkubasi untuk penapisan koloni. Pada hari ke-8 dilakukan pemilihan koloni transforman dan dilakukan perbanyakan koloni via kultivasi pada medium yang sesuai. Pada hari ke-11 dilakukan pembuatan biofilter dari konsorsium alami dan konsorsium dengan bakteri transforman. Pada hari ke-13 dilakukan pengukuran jumlah dan berat ikan nila yang digunakan dalam percobaan. Kemudian dilakukan kultivasi ikan nila dan selada hijau pada sistem aquaponik dengan perlakuan menggunakan biofilter yang diaktifkan, dan kemudian dilakukan sampling air kolam belum percobaan dilakukan. Kemudian sampel ini dikirim ke LIPI Bogor untuk dianalisis menggunakan HPLC. Pada hari ke-20, hasil analisis HPLC oleh LIPI Bogor tiba. Kemudian pada hari ke-27, mengukur jumlah dan berat ikan nila yang telah dikultivasi. Kemudian juga dilakukan sampling air kolam setelah perlakuan aquaponik. Dan kemudian sampel air kolam dikirim ke LIPI Bogor untuk dianalisis HPLC. Pada hari ke-34, hasil analisis HPLC tiba dan kemudian lakukan analisis statistik dari data yang diperoleh. Untuk anggaran biaya, kami memperkirakan harga set aquaponik sebesar Rp19.200.000. Untuk rekayasa genetik sebesar Rp1.783.943. Untuk set medium, Nitrosomonas sebesar Rp144.900, Nitrobacter Rp783.790. Untuk tes HPLC diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp36.901.150. Tes HPLC sendiri dilakukan dengan menggunakan jasa LIPI Bogor agar data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang baik dibandingkan dengan dilakukan secara individual. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu punya pertanyaan dan kritikan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah!